Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Renungan Harian Toraya Selasa 10 November 2020. Hari ini kita akan membaca Mazmur 78 ayat 12 sampai 16. Sebelumnya mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Allah, mengawali seluruh aktivitas kami hari ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi suru dan terang dalam kehidupan kami. Roh Kudus, terangilah hati pikiran kami untuk mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 78 ayat 12 sampai 16. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Soan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka. Didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Amin. Mengingat dan merespon karyanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Orang tua biasanya suka sekali bercerita kepada anak-anaknya tentang hidup mereka dulunya. Seperti apa? Bisa cerita tentang kisah pacaran mereka, soal tumbuh kembang mereka, dan lain sebagainya. Tidak jarang ada begitu banyak nasihat yang tersirat di dalamnya. Hal itu diungkapkan agar pendengarnya makin bijaksana dalam kehidupan ini dan makin menjadi lebih baik. Itu adalah pelajaran yang berharga saat kita dididik dalam sebuah keluarga. Demikian pula bacaan kita hari ini yang disampaikan oleh Asaf. Firman-Nya hari ini kembali mengingatkan tentang karya dan kuasa Allah dalam keseluruhan kehidupan bangsa Israel ketika mereka menyeberang laut dan sungai, serta yang menuntun mereka dalam perjalanan baik pada siang hari maupun pada malam hari, dan tentang dibuatnya aliran air dari gunung batu ketika mereka kehausan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya tidak pernah berubah, sekalipun umat seringkali tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kebiasaan bercerita kita sudah pupus oleh hiburan-hiburan modern seperti TV, video, games, internet, dan lain sebagainya? Kita perlu belajar menggali kekayaan iman dengan menceritakan kisah-kisah kebaikan Allah, baik yang terdapat dalam Alkitab maupun dari pengalaman nyata hidup kita. Maksud dari semuanya itu adalah agar iman dan kehidupan generasi penerus makin bertumpu pada kasih karunia Allah. Biarlah dengan menceritakan kisah-kisah kebaikan Allah dalam karya penyelamatannya, semakin dekat dengan anak-anak kita, agar mereka semakin memegang teguh iman dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pagi ini kami boleh menikmati hari baru anugerah-Mu. Kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu.
Kiranya firman-Mu sungguh menguatkan kami, agar kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Kami bersyukur bersama jemaat-Mu di Jemaat Rama dan semua yang boleh bersekutu dengan kami pada pagi hari ini. Bersyukur karena ulang tahun, lulus ujian, wisuda, sembuh dari sakit, dan berbagai berkat-berkat lainnya. Ya Tuhan, sempurnakanlah syukur jemaat-Mu dan berkatilah dalam kehidupan selanjutnya. Kami mohon berkat-Mu dalam pergumulan jemaat-Mu karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Ibu CH Dengen, Nyonya M. Laklang, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Y. Salulinggi, Nyonya Anna Rampo Tiku Padang, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Marta Bangalino, Bapak Johannes Sipi, Ibu Ruse, dan beberapa lainnya yang dalam pemulihan di rumah. Tuhan, Engkau memberkati seluruh proses pemulihan, kuatkan terus iman dan pengharapan mereka, dan pulihkanlah kiranya mereka Tuhan. Dalam masa tua, Tuhan kiranya memberkati dan terus memberikan kekuatan kesehatan bagi orang tua kami yang lanjut usia. Bapa di dalam sorga, jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan-persoalan kehidupan, Tuhan kiranya melawat mereka dan menopang mereka melewati pergumulan mereka. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan dan usaha mereka, dalam rumah tangga mereka. Karuniakanlah damai sejahtera-Mu yang sementara berjuang mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka. Kawallah mereka ke masa depan yang baik. Berkati yang sementara mencari pasangan hidup, Tuhan berikanlah yang terbaik. Berkati pembangunan gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna. Berkati semua proses ini Tuhan, kiranya dengan campur tangan Tuhan terus berjalan dengan baik. Berkati pemberitaan Injil-Mu di seluruh dunia ini. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah untuk memimpin bangsa kami. Terlebih Tuhan, di dalam menangani corona saat ini. Kami terus memohon, Tuhan pulihkanlah keadaan bangsa kami dan keadaan dunia ini. Berkati TNI Polri di dalam menjaga keamanan bangsa kami. Dokter, para medis, semua relawan, Tuhan Engkau berkati di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Seluruh kehidupan jemaat-Mu hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berkati dan lindungi kami semua. Ampuni dosa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.